Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syaduna Fazra Igustin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang e-commerce. Ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang pelanggan online yang memiliki loyalitas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan offline. Yang kedua, strategi untuk menghadapi kompetisi dalam e-commerce. Yang ketiga, customer dalam database dan pentingnya database bagi perusahaan. Yang keempat, customer relationship management. Kelima, prinsip-prinsip supply chain management. Keenam, cara agar situs bisa dikenal konsumen dalam cakupan yang luas. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pelanggan online yang memiliki loyalitas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan offline. Menurut saya tidak selalu benar bahwa pelanggan online memiliki loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan offline. Loyalitas pelanggan tergantung pada banyak faktor seperti kualitas produk atau layanan, harga, pengalaman pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Pelanggan online dapat memiliki loyalitas yang lebih tinggi karena kemudahan akses dan kenyamanan berbelanja dari rumah. Namun, pelanggan offline dapat memiliki loyalitas yang lebih tinggi karena interaksi langsung dengan penjual, pengalaman berbelanja yang menyenangkan, dan kemampuan untuk melihat dan merasakan produk secara langsung sebelum membeli. Yang kedua, saya akan membahas strategi dalam menghadapi kompetisi e-commerce. Menurut saya ada beberapa strategi yang diperlukan untuk bisnis kita. Yang pertama, fokus pada pengalaman pelanggan yang baik. Akan lebih cenderung membeli toko online yang menawarkan pengalaman yang baik seperti tampilan website yang menarik. Yang kedua, tawarkan harga yang kompetitif adalah faktor penting dalam memenangkan persaingan. Yang ketiga, berikan promosi dan diskon pada produk kita untuk menarik pelanggan dan membuat pelanggan kembali ke toko online kita. Yang keempat, tingkatkan kualitas produk yang berkualitas tinggi dapat membantu memenangkan persaingan. Yang kelima, gunakan media sosial adalah cara yang efektif untuk mempromosikan toko kita dalam cakupan yang luas. Yang enam, perhatikan SEO yang mengoptimalkan website kita untuk mencari dengan teknik SEO. Yang ketujuh, tawarkan layanan pelanggan yang baik adalah kunci untuk membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga, saya akan membahas customer dalam database dan pentingnya database bagi perusahaan. Customer dalam database biasanya terdiri dari informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, email, riwayat pembelian, dan aktivitas pelanggan lainnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami perilaku pelanggan, pengalaman pembelian, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Database pelanggan sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan retensi pelanggan. Dengan memiliki database pelanggan yang lengkap dan terorganisir, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, meningkatkan efektivitas pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, dan mengidentifikasi peluang bisnis baru. Yang keempat, saya akan membahas Customer Relationship Management atau CRM. Adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. CRM melibatkan pengumpulan, analisis, dan pengelolaan data pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memaksimalkan nilai pelanggan dalam jangka panjang. CRM dapat membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan efektivitas pemasaran, dan mengembangkan produk dan layanan yang baru. CRM biasanya melibatkan penggunaan perangkat lunak khusus yang dirancang untuk mengelola data pelanggan, termasuk informasi kontak, riwayat pembelian, preferensi produk, dan aktivitas pelanggan lainnya.
Kelima, saya akan membahas prinsip-prinsip supply chain management. Adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivitas produk. Saya akan membahas prinsip-prinsip SCM. Yang pertama, melihat konsumen berdasarkan kebutuhan atau permintaan. Kedua, membangun relasi dengan supplier untuk meminimalkan biaya material. Ketiga, menggunakan teknologi informasi untuk menunjang rantai pasokan mulai dari produksi, distribusi, hingga promosi produk. Keempat, mengamati target pasar untuk menjadikan sebagai rencana dalam merancang produk. Kelima, mengetahui produk yang lebih cocok untuk konsumen. Keenam, mengelola informasi konsumen. Ketujuh, mengukur kinerja rantai pasokan sehingga memiliki bahan evaluasi. Yang terakhir, saya akan membahas cara agar situs bisa dikenal konsumen dalam cakupan yang luas. Untuk membuat situs kita dikenal oleh konsumen dalam cakupan yang luas, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, optimalkan SEO. Pastikan situs kita dioptimalkan untuk mesin pencari dengan melakukan penelitian kata kunci yang relevan dan mengoptimalkan judul, deskripsi, URL, dan yang lainnya. 2. Gunakan media sosial dan manfaatkan media sosial untuk mempromosikan situs kita dan membangun audiens yang terlibat. Ketiga, gunakan konten berkualitas dan publikasikan konten yang informatif, relevan, dan berkualitas di situs kita. 4. Bangun jaringan dan kolaborasi. Terlibatlah dengan anggota industri yang dapat membangun jaringan dengan para profesional yang terkait. 5. Gunakan iklan digital. Untuk menggunakan iklan digital seperti Google Ads atau iklan media sosial untuk meningkatkan visibilitas situs kita. 6. Kumpulkan testimoni dan ulasan positif. Yang ini dapat membantu kita untuk mengevaluasi produk kita. Baiklah, sampai di sini pembahasan saya mengenai seputar e-commerce. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.